Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar karena 4 faktor. Negara kita Indonesia ini tidak akan bubar. Indonesia tidak akan bubar hanya karena faktor-faktor remeh seperti itu. Selagi Undang-Undang Dasar dan Pancasila masih berdiri tegak, Indonesia juga akan tetap berdiri tegak. Karena Indonesia adalah Pancasila, Pancasila adalah Indonesia. Jadi mau faktor apapun yang dibuat Mama Rika dan Papa Euro, tidak akan bisa goyang Indonesia. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan bubar karena 4 faktor. Sebut pertama karena diskriminasi. Ada unequal policy. Jadi ada treatment negara yang tidak adil. Gitu. Misalnya ada orang dikasih tanah 5 juta hektar, tapi di DKI sekian ratus kali orang miskin digusur. Setahun kan tidak fair. Dan yang kedua yang menyebabkan Indonesia itu mengalami keretakan dan terancam pecah gitu, bahwa mayoritas orang Indonesia ini pendidikannya tidak bermutu, rendah, sehingga diperlukan tenaga kerja dari luar, dan mereka itu tidak bisa bersaing. Dia tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern, misalnya main digital orang di mana-mana kan tidak bisa dia. Pesan Gojek, orang-orang di kampung, masuk di sini kan bisa lewati itu pematang sawah kan, tidak bisa. Jadi karena pendidikannya dia rendah, sehingga dia terserat dengan dunia kerja yang cukup untuk bisa hidup, supaya dia tidak mati lah gitu. Yang ketiga kata Bank Dunia, duit yang beredar di negara ini tidak menyentuh mereka. Karena sistem perbankan itu kalau misalnya mau pinjam, ya kan harus punya tanah, sertifikatnya ini. Punya jaminan. Ini apa yang mau dijaminkan? Oke. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya jutaan hektar. Jadi kalau dia mau pinjam misalnya 1 triliun, 2 triliun, mustahil lah, nggak mungkin. Misalnya penjual bakso, penjual gorengan. Kalau di Makassar itu penjual pisang ngepe, kan mana dia bisa dapat kredit 1 miliar? Nggak mungkin. Jadi duit itu dari duit negara ini beredar hanya di kelompok kecil. Itu kata Bank Dunia. Sehingga ini tidak nikmati kemerdekaan. Yang kata Bank Dunia itu yang perlu menjadi refleksi kita di awal tahun 2023 ini, dan kita masuk ke tahun politik. Indonesia bisa saja bubar, kata Bank Dunia. Karena orang-orang mayoritas ini tidak punya tabungan. Tidak bisa sekolahkan anaknya di luar negeri, tidak bisa dipersiapkan hari tuanya. Perlu saya tegaskan, pada sore hari ini juga perlu saya tegaskan bahwa negara Indonesia, negara kita Indonesia ini tidak akan bubar. Kita sekarang ini sudah berada pada jalan yang benar. Kita sekarang ini sudah berada pada track yang benar. Memang kadang-kadang ada kesulitan, memang kadang-kadang ada sedikit kepahitan, tetapi itulah sebuah bangsa besar menuju sebuah Indonesia maju. Jangan semuanya minta instan, jangan semuanya minta dadaan langsung sejahtera. Tidak ada dalam dunia sebesar, dalam negara sebesar Indonesia ini tidak ada, percaya saya. Oleh sebab itu, dengan track yang sudah betul, dengan jalan yang sudah benar ini, kita optimis negara kita Indonesia ini ke depan akan lebih maju. Menurut beta, kalau ada warga Indonesia yang percaya dengan apa yang dikatakan Bank Dunia terkait Indonesia bubar, maka dia sama saja dengan pecundang. Dia adalah warga Indonesia yang pesimis. Meskipun dia bergelar doktor hingga profesor pun, tapi kalau dia percaya dengan apa yang dikatakan Bank Dunia terkait Indonesia bubar, maka beta bisa bilang percuma dia sekolah tinggi. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena kalau mau menilai Indonesia bubar karena 4 faktor seperti diskriminasi, pendidikan tidak bermutu, rakyat tidak punya pinjaman dari bank, dan rakyat tidak punya tabungan,
Lalu kenapa Bank Dunia tidak prediksi negara-negara miskin di luar sana untuk bubar? Sesusah-susahnya rakyat Indonesia, tidak ada warga yang makan kue dari lumpur. Tapi di Haiti, rakyat di sana makan kue dari lumpur. Artinya apa? Artinya, rakyat di sana tidak punya tabungan untuk membeli kue di toko. Artinya, rakyat di sana tidak punya pinjaman dari bank untuk membuka usaha kue dengan adonan yang layak. Artinya, pendidikan di sana tidak bermutu sehingga dorang tidak tahu bahayanya makan kue dari lumpur. Dan artinya, rakyat di sana didiskriminasi. Lalu kenapa tidak ada prediksi negara tersebut bubar? 4 faktor tersebut sangat dominan dan marak terjadi pada negara-negara miskin di luar sana. Lalu kenapa Bank Dunia tidak prediksi negara-negara tersebut bubar? Atau jangan jauh-jauh ke negara lain. Lihat saja sejarah bangsa kita zaman Orba. Waktu itu terjadi diskriminasi di mana-mana. Tidak ada pembagian sertifikat tanah seperti zaman sekarang. Rakyat kelas menengah hingga kelas bawah mau sekolah saja susah. Apalagi mau sekolah di luar negeri, itu seperti suatu mimpi yang mustahil terjadi. Jualan di pasar saja, pembeli bukan datang bawa uang tapi bawa barang untuk barter. Lalu kenapa Indonesia tidak bubar waktu itu? Kok sekarang yang lagi bagus-bagusnya malah diprediksi bubar, kan aneh. Jadi menurut beta, kalau ada warga Indonesia yang percaya dan mengagung-agungkan propaganda yang dibuat Mama Rika dan Papa Euro terkait Indonesia bubar, maka beta bisa bilang bahwa dia adalah warga Indonesia yang otaknya didiskriminasi. Dia adalah warga Indonesia yang otaknya tidak bermutu. Dan dia adalah warga Indonesia yang otaknya tidak punya tabungan pengetahuan. Jadi kemungkinan sedikit lagi otaknya yang akan bubar. Dan supaya kalian tahu, Indonesia tidak akan bubar hanya karena faktor-faktor remeh seperti itu. Selagi Undang-Undang Dasar dan Pancasila masih berdiri tegak, Indonesia juga akan tetap berdiri tegak. Karena Indonesia adalah Pancasila, Pancasila adalah Indonesia. Jadi mau faktor apapun yang dibuat Mama Rika dan Papa Euro, tidak akan bisa goyang Indonesia. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena ini sudah terbukti selama puluhan tahun. Lalu apakah kita mau ragu dengan perjalanan puluhan tahun ini? Yang perlu kita ragukan adalah ketika negara ini dipimpin oleh pemimpin yang tidak nasionalis. Karena pemimpin yang tidak nasionalis bisa saja dia dikendalikan untuk menggeser posisi Undang-Undang Dasar dan Pancasila menjadi sistem khilafah atau sejenisnya. Dan kalau itu terjadi, maka beta pastikan itu baru Indonesia bubar. Itu baru Indonesia akan kehilangan banyak wilayah, terutama Nusa Tenggara Timur, kalau Pancasila dibungkam. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab.